Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviona Sidratul Munti. Saya adalah merupakan salah satu dosen di Universitas Pahlawan Pramuka Musai, yaitu tepatnya di Kabupaten Kampar, di Kota Bangkinangnya, Riau. S1 saya itu bidang teknik informatika. Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Pada tahun kelulusan itu di tahun 2015. Dan S2 saya, bidang ilmu saya adalah teknologi informasi. Dan sama juga kuliah di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Saya lulus di tahun 2016. Nah, alhamdulillah ilmu saya untuk komputer itu linear, merupakan ilmu murni dari komputernya. Saya bergabung dengan Universitas Pahlawan Pramuka Musai ini pada tahun 2017 dan sekarang saya sudah menjadi dosen tetap di Universitas Pahlawan Pramuka Musai ini. Nah, aktivitas saya selain saya menjadi dosen, saya juga merupakan seorang IT konsultan, yaitu bergerak di bidang teknologi-teknologi seperti software engineering, hardware engineering, dan beberapa kursus-kursus lainnya gitu. Mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen ini banyak sekali, yaitu adalah salah satunya adalah pengantar teknologi informasi, matematika diskrit, organisasi arsitektur komputer, sistem digital, dan juga grafika komputer tentunya. Ya, nah ini di sini saya mengangkat salah satu mata kuliah saya itu adalah pengantar teknologi informasi, di mana merupakan mata kuliah dasar sebagai bekal para mahasiswa untuk berada pada gerbang IT secara makro. Nah, ini merupakan detail pemahaman IT ini akan dikemukakan di berbagai mata kuliah lanjutan. Nah, ini sangat penting. Jadi mahasiswa harus dibekali dulu dengan pengantar teknologi sebelum mereka masuk ke mata-mata kuliah selanjutnya. Ya, dan ini merupakan gerbang IT di dalam pembahasan teknologi informasinya. Nah, melalui mata kuliah ini, nanti mahasiswa diharapkan capaiannya kita itu adalah mahasiswa dapat mengoperasikan sistem komputer itu dengan baik dan menggunakan sistem operasi DOS, Windows, Linux gitu. Nah, juga mahasiswa juga dapat nanti mengenal, memahami berbagai peralatan teknologi informasi dan beserta contohnya. Dan nanti juga akan diajarkan nanti apa yang dimaksud dengan hardware-nya, yang dimaksud dengan software-nya gitu, dan fungsi-fungsinya apa. Ya. Nah, selanjutnya mahasiswa juga mampu nanti mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Nanti kita akan ada praktikumnya dalam bagaimana cara instalisasi laptop gitu atau komputer, bagaimana cara kita ngebongkar perangkat-perangkatnya gitu. Kita akan mempelajari itu nantinya, ya. Nah, untuk persentase pembelajaran dan pembelajaran saya itu adalah saya itu teori 60% dan praktikumnya itu praktek itu adalah 40%. Nah, biasanya untuk praktek ini kita menggunakan di lab di bengkel namanya, yaitu digunakan untuk kita ngebongkar peralatan kayak CPU gitu atau komputer. Nah, di situ mereka akan dibekali mempelajari itu. Nah, nanti mereka juga akan kita ajarkan bagaimana cara merakit PC pada sebuah komputer atau CPU, dan ini merupakan nanti bekal mereka dalam mencari pekerjaan yang nantinya di dunia industri, karena mereka sesuai dengan visi misi universitas itu adalah technopreneurship, di mana mahasiswa mampu untuk membuka lowongan pekerjaan mereka setelah mereka keluar dari kampus ini gitu. Nah, ini juga berguna nanti ketika mereka melamar pekerjaan, mereka juga memiliki skill untuk peralatan-peralatan hardware dan software nantinya gitu. Nah, pada pembelajaran pengantar teknologi informasi ini, saya menggunakan beberapa buku referensi ya, dan jurnal-jurnal. Nah, ini referensinya ini mutakhir sekali karena saya hanya memakai untuk referensi jurnal dan buku itu adalah 5 tahun terakhir.
dengan mana dengan alasan ilmu yang dikembangkan ini udah up to date, jadi kita nggak memakai buku yang lama lagi. Jadi misalnya kalau kita belajar komputer gitu ya, jadi kita sudah memakai buku yang terbaru yang ilmu itu sudah up to date. Jadi masa anak informatika tidak up to date ilmunya gitu loh, ini sangat disayangkan sekali. Nah, materi yang dipelajarinya juga biasanya meliputi definisi, alasan, manfaat, dan kenapa kita belajar teknologi informasi, kenapa kita belajar teknologi informasi, hardware, kita belajar software, dan kita belajar sistem komputer, sistem dan operasi. Nah, ini juga sangat diperhatikan nantinya. Nah, pembahasan kali ini saya akan mengangkat nanti pada pertemuan ketiga saya, yaitu adalah subtema saya itu nanti terhadap sistem komputer. Ya, nah, pelajaran ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran dari prodi, yaitu mahasiswa dapat memahami komputer dengan baik, mahasiswa dapat memahami komponen-komponen komputer, dan juga dapat memahami apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer dengan baik. Nah, di sini ada beberapa usaha kreatif yang saya lakukan sebagai seorang dosen. Bentuk usaha kreatif saya yaitu dalam bidang pengembangan pembelajaran, yaitu saya mengimplementasikan metode-metode pembelajaran teknologi seperti metode pembelajaran informasi teknologi ya, menggunakan e-learning, model tutorial, model problem based learning, metode discovery. Nah, ini ada beberapa metode yang kita pakai dalam pengembangan pembelajaran. Nah, kita lihat dulu kalau saya jelaskan sedikit metode-metode yang saya pakai, yaitu adalah metode pembelajaran informasi teknologi. Nah, ini sudah pernah kita terapkan pada pembelajaran e-learning pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi nanti mahasiswa kita akan berikan mereka yang namanya akses untuk masuk ke e-learningnya. Itu adalah Moodle Universitas Pahlawan .ac.id. Nah, di situ mahasiswa akan kita berikan akun masing-masing agar mereka bisa mengakses modul, bisa mengakses bahan ajar di dalam Moodle mereka masing-masing gitu. Dan juga nanti di dalam Moodle itu kita juga bisa melakukan yang namanya interaksi, di mana mahasiswa dapat mereka bertanya, dan kami pun dari pihak dosen juga memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan di dalam Moodle. Yang kedua itu adalah model tutorial. Nah, model tutorial ini adalah kita bisa mengunggah beberapa video-video pembelajaran atau YouTube, itu adalah kayak micro teaching. Jadi saya sebelum mulai kuliah saya share ke mahasiswa, ini YouTube kita pada pertemuan ini, silakan ditonton dan disimak baik-baik apa pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini gitu. Nah, itu sudah kita unggah di YouTube-nya kita. Yang mana mahasiswa tidak jadi nanti ketika dengan YouTube itu mereka menonton, jadi nanti di mana yang nggak hadir di kelas perkuliahan pada hari itu mereka nggak merasa ketinggalan. Jadi setelah menonton materi yang disampaikan, mereka juga memahami serasa berada di kelas pada waktu itu gitu. Nah, pada metode ini mahasiswa diberikan juga nanti flashbacknya, yaitu mahasiswa dapat memberikan respon terhadap apa yang mereka tonton, misalnya terhadap apa yang mereka lihat dan mereka pelajari. Ya, begitu juga nanti dengan video-video praktikum yang sedang kita lagi susun juga, bagaimana cara perakitan komputer, bagaimana cara instalasi laptop, nanti akan kita buatkan tutorial-tutorialnya juga gitu. Nah, saya kalau dalam menggunakan metode e-learning itu kita melihat rekam jejaknya juga mahasiswa. Jadi mahasiswa di situ pernah nggak mereka menggunakan Moodle-nya gitu? Karena di situ kan ada notifikasi riwayatnya. Jadi bahwasanya anak ini ternyata sudah 1 bulan tidak membuka Moodle-nya gitu. Jadi anaknya sudah baru 5 menit baru membuka Moodle-nya gitu. Jadi kita lebih mengetahui kreativitas mahasiswa di dalam Moodle itu. Untuk penilaian yang
kita lakukan ini adalah kita melihat secara langsung keaktifan mahasiswa untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan platform yang sudah disediakan. Ya, yang terakhir ini kita menggunakan metode model discovery. Nah, pada mata kuliah pengetahuan teknologi informasi ini dan Orkom, dampak penilaian bisa kita lihat itu adalah mahasiswa dapat mengenali dan menganalisa kemampuan dia sendiri secara individu, seperti sejauh mana ilmu yang mereka sudah dapatkan. Jadi mereka bisa mengimplementasikan sendiri. Kayak seperti sekarang nih contohnya, anak-anak informatika sesuai dengan visi misi kita dari universitas. Visi universitas itu fakultas turunannya, prodi turunannya itu adalah mengangkat technopreneurship, di mana mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif, lebih banyak lagi yang mereka lakukan untuk kewirausahaan. Nah, di sini saya bekali mereka. Kebetulan universitas ini terdiri dari 4 fakultas, di mana beragam-ragam. Jadi mahasiswa, ketika kita bekali mahasiswa untuk instalisasi laptop atau memperbaiki komputernya, mahasiswa sudah punya bekal. Setidaknya mereka bisa teknopreneurshipkan atau implementasi ilmu yang ada di universitas itu. Jadi dia bisa membantu teman-teman mereka, teman-teman sejawatnya. Ya, nah pada pembelajaran model discovery ini juga mahasiswa pertama kali didalami itu dengan teori. Nah, setelah itu mereka sendiri akan mengembangkannya dengan praktek dan laporan yang siap kita nilai dan kemudian interaksi dengan mahasiswanya juga. Jadi kita lihat di situ juga, ya. Nah, selanjutnya itu adalah interaksi saya dengan mahasiswa, ya. Nah, interaksi saya dengan mahasiswa sebelum pandemi COVID-19 ini melanda, interaksi yang kita lakukan di kelas itu cukup dekat sekali, cukup erat sekali, di mana mahasiswa mereka antusias untuk melakukan sebuah pertanyaan gitu, ya. Nah, jadi pada tahun 2020 kita semua dilanda musibah, yaitu adalah bencana COVID-19, di mana pembelajaran itu sudah kita alihkan menjadi online, ya. Nah, jadi mau tak mau mahasiswa sudah harus beranjak ke teknologi, di mana platformnya mereka sudah bisa menggunakan dunia teknologi. Nah, ini sudah kita mulai di awal tadi, bahwasanya mereka sudah kita bekali selama mereka kuliah di informatika, kita udah kasih mereka Moodle. Jadi kita sudah antisipasi bahwasanya e-learning ini sangat penting. Ini adalah pembelajaran jarak jauh. Takutnya nanti misalnya dosen-dosen pergi atau ada kegiatan, masa juga tetap bisa belajar dengan baik gitu. Itulah Moodle. Nah, sembari itu saya juga bisa banyak melakukan interaksi dengan mahasiswa. Seperti saya membuatkan masing-masing kelas itu adalah WA group. Jadi di WA group itu mahasiswa lebih banyak responsifnya. Jadi setelah saya menjelaskan materi misalnya, atau misalnya mahasiswa tidak paham, ternyata mahasiswa banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan di grup. Jadi ternyata grup ini juga sangat merupakan wadah buat mereka. Ternyata banyak juga dari mereka yang nyaman dengan grup bertanya, ketimbang mereka langsung mengajukan diri dengan pertanyaan, tapi mereka juga lebih nyamannya menggunakan WA group gitu. Jadi mereka lebih aktif dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, ya. Sehingga saya juga sebagai dosen dengan senang hati juga merespon pertanyaan-pertanyaan mereka dengan baik tentunya. Nah, kemudian untuk sistem penilaian saya sesuai dengan kampus ini yaitu adalah 25% mandiri, 25% terstruktur, 20% itu UTS, 30% itu UAS. Nah, di mana nilai mandiri itu adalah nilai yang kita ambil dari keaktifan mahasiswa. Contohnya ketika saya menjelaskan akhir pertanyaan, kita kan selalu bertanya apakah kalian ada pertanyaan gitu. Kalau mereka memperhatikan dengan baik, tentu mereka akan merespon dengan baik, ya. Jadi di situ ada nilai-nilainya. Nah, situ juga kita kasih penilaian mahasiswa. Setiap kali mereka bertanya, mereka mendapatkan poin, itu adalah 55 poin.
Jadi nanti dari 16 kali pertemuan kita akan lihat berapa kali mereka bertanya, mereka bisa sendiri menghitung nilai poin-poin mereka gitu. Jadi poin itu sudah mereka dapatkan ketika mereka sudah mulai mengambil mata kuliah itu gitu. Jadi nanti di akhir kita hanya mengakumulasikan, merumuskan, metotalkan berapa yang mereka dapatkan selama mereka kuliah gitu ya. Nah, kalau untuk yang terstruktur itu 25%, biasanya kita juga nanti membuat sebuah kelompok-kelompok kecil, itu adalah kelompok belajar, di mana nanti mereka juga kita nilai kekompakan mereka, keaktifan mereka dalam penyampaian materi juga. Jadi nanti kita akan mengajarkan mereka juga bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik ya untuk terstruktur ini. Jadi di situ kita nilai juga nantinya. Nah, UTS 20% dan UAS 30% gitu. Nah, pada pertemuan terakhir, ini yang terakhir, pada pertemuan terakhir saya juga membiasakan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mahasiswa itu dapat memberikan kesan dan pesannya gitu loh. Contohnya, misalnya ada sesuatu komentar atau komen yang diberikan mahasiswa, contohnya dalam pembelajaran. Ternyata Bu, waktunya terlalu singkat gitu misalnya. Terus yang keduanya, mahasiswanya kebetulan kita sekarang berada di kondisi pandemi, jadi banyak yang terkendala oleh jaringan. Misalnya lagi belajar mereka nggak bisa masuk karena apa? Di rumah saya nggak ada jaringan Bu gitu. Hal seperti itu yang disampaikan. Terus dalam tutur kata juga harus kita perhatikan gitu. Apakah ada kekurangan atau kelebihan? Nah, ini akan nanti menjadi evaluasi buat saya dosen untuk kedepannya. Jadi komentar-komentar ini sangat bagus sekali, sangat penting sekali untuk membangun diri kita menjadi yang lebih baik gitu. Jadi biasanya saya melakukan itu di akhir perkuliahan gitu. Jadi dengan komentar itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik gitu tentunya. Nah, mungkin sekilas itu tentang pengenalan diri saya terhadap pembelajaran, terhadap materi-materi yang saya sampaikan. Selanjutnya video yang kedua itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan secara micro teaching, dan ini sudah diunggah juga nanti di YouTube gitu. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada pagi hari ini dalam media pembelajaran saya, yaitu adalah mata kuliah sistem komputer. Ini adalah modul ketiga kita. Sedikit saya akan menjelaskan pengantar dari mata kuliah ini. Pengantar teknologi informasi ini kita terdiri dari 3 SKS. Itu adalah SKS yang merupakan wajib untuk kalian bisa lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Nah, ini adalah mata kuliah pendukung kita nanti di sini adalah sistem operasi. Selanjutnya adalah mata kuliah pendukung kita adalah komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami komputer dengan baik, dan yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami komponen-komponen sistem komputer dengan baik, dan yang ketiga adalah kita dapat memahami arsitektur komputer dengan baik. Nah, di sini nanti kita akan juga menuntut mahasiswa memiliki kriteria kinerja di mana mahasiswa dapat menjelaskan sistem komputer yang baik, dan yang kedua mahasiswa dapat menjelaskan komponen dengan baik, dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur komputer dengan baik. Oke, lanjut saja kita masuk ke presentasi PPT-nya di sini. Oke, saya akan jelaskan dulu sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari yang namanya adalah Central Processing Unit, atau bisa kita katakan adalah CPU. Yang kedua adalah memori, dan yang ketiga adalah peralatan input dan output. Input itu adalah proses masukan, dan output itu adalah proses keluaran. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses pada komputer, dan memori merupakan tempat penyimpanan program dalam waktu sewaktu keduanya sedang diproses. Selanjutnya adalah peralatan input dan output, di mana ini bisa berupa keyboard, monitor, serta penyimpanan seperti disket atau tab nantinya. Nah, di sini dalam komputer standar ada yang dinamakan dengan protokol. Protokol itu adalah aturan-aturan yang dasar dalam komunikasi antara komputer
antara komputer dan peralatan input serta program nantinya. Nah, ada beberapa di sini macam-macam protokol. Yang pertama adalah Hypertext Transmission Protocol atau HTTP. Yang kedua adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP, dan yang ketiganya adalah HTTP. Di mana HTTP ini digunakan dalam komunikasi antara web dan browser dan web server pada internet. Nah, di sini TCP atau IP digunakan untuk mengontrol perpindahan data di internet, sedangkan HTTP digunakan untuk komunikasi antara CD-ROM dan komputer. Nah, di sini adalah standar pemrograman yang terdapat pada sistem komputer. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita lakukan di sini adalah Java dan SQL. Yang kedua adalah format data. Format data ini adalah bisa berupa GIF, JPEG, MPEG, dan teks Unicode. Yang ketiga adalah printer, itu adalah bahasa PostScript. Yang keempatnya adalah sound MP3. Ini adalah contoh dari aktivitas komputer yang terdiri dari input, adanya proses, adanya storage, dan adanya output. Di sini ada inputnya adalah contohnya adalah keyboard dan mouse. Dan di sini ada processing ini adalah yang mengolahnya adalah CPU. Dan di sini ada juga nanti berupa penyimpanan, adalah proses penyimpanan. Selanjutnya adalah output ini dimana ini adalah monitor dengan printer. Inilah contoh dari aktivitas komputer yang terdiri dari input, proses, storage, dan outputnya. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama kita akan lihat adalah komponen sistem perangkat keras atau hardware komponen. Nah, seperti namanya di sini adalah perangkat keras adalah sesuatu yang dapat kita sentuh. Jadi kalau misalnya perangkat-perangkat yang dapat kita sentuh, berarti itu kita namakan dengan komponen perangkat keras, ya. Perangkat keras ini terdiri dari CPU, memori, dan peralatan input dan output. CPU terdiri dari 3 buah komponen juga. Yang pertama adalah Arithmetic Logic Unit, itu namanya adalah ALU. ALU ini adalah untuk melakukan sebuah perhitungan. Yang kedua adalah Control Unit atau CU. Di sini adalah dapat mengontrol sesuatu pemrosesan sesuai dengan instruksi yang berlangsung. Dan yang ketiga adalah Interface Unit atau BUS. BUS ini adalah memindahkan instruksi dan data antara CPU dan peralatan keras lainnya. Ini adalah contoh dari komponen sistem komputer kita. Yang pertama adalah adanya input device-nya, yang keduanya adalah komunikasi device-nya. Di sini ada proses device-nya adalah control unit, ALU, dan register. Selanjutnya adalah memorinya, ada output-nya, dan ada secondary storage-nya adalah penyimpanannya. Yang kedua adalah komponen perangkat lunak atau dinamakan dengan software component. Nah, di mana perangkat lunak ini tersusun atas program yang menentukan apakah yang dilakukan oleh sebuah komputer. Nah, komputer ini harus melaksanakan instruksi yang terdapat dalam program untuk mendapatkan hasil yang berguna. Ada 2 macam perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem software, yang kedua adalah aplikasi software. Yang pertama kita lihat dulu adalah sistem software, di mana sistem software ini berguna untuk mengatur file, mendownload atau mengeksekusi program, serta menerima perintah dari mouse atau keyboard. Dan sistem ini berfungsi untuk sebagai sistem operasi atau operasi sistem. Yang kedua adalah aplikasi software, di mana software yang digunakan adalah untuk menyelesaikan suatu buah pekerjaan. Contohnya adalah aplikasi software ini adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah komponen data atau data komponen. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu buah kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Jadi sangat berbeda tentunya antara data dan informasi. Jadi data ini adalah fakta dasar yang mewakili suatu buah kejadian, sementara informasi itu adalah data yang sudah kita proses, dapatlah sebuah informasi nanti. Ini adalah contohnya data, adanya proses, adanya informasi. Itulah contoh ketika kita berkirim sebuah surat melalui email. Jadi email itu adalah data, komputer dalam memproses, output informasinya berupa pesan yang sudah sampai kepada si penggunanya. Yang keempat adalah komponen komunikasi atau communication component. Nah, komponen komunikasi ini terdiri dari hardware dan software. Ini adalah kombinasi antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Hardware dalam komponen komunikasi terdiri dari modem dan network, interface card atau bisa kita namakan dengan NIC, dan saluran komunikasi atau communication channel. Nah, saluran ini bisa berupa
wire cable, bisa fiber optik, saluran telepon dan atau wireless nantinya, dan seperti sinar infrared, telepon seluler dan radio. Sedangkan modem ada atau NIC itu adalah dalam komputer bertindak sebagai interface antara komputer dan saluran komunikasinya. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi komputer. Ini ada sebuah jaringan yang menghubungkan antara satelit dengan beberapa komputer, dengan beberapa handphone, dengan beberapa mobilnya. Ketiga adalah arsitektur komputer. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit arsitektur komputer, di mana arsitektur ini adalah mengacu kepada sistem dan bagian-bagian yang terdapat pada user komputer, terutama pada programmer. Nah, sedangkan organisasi komputer ini menggambarkan bagaimana bagian-bagian komputer diatur dan dihubungkan untuk merealisasikan sebuah arsitektur komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Berdasarkan prosesornya, komputer itu digolongkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah mainframe, yang kedua adalah mini komputer, dan yang ketiga adalah personal komputer. Kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah superkomputer. Superkomputer ini dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Nah, ini pertama kali dimiliki oleh angkatan militer. Ini adalah untuk pemerintahan dan militer. Ini adalah untuk waktu itu pada zaman dahulu pada untuk berperang. Inilah contohnya. Jadi komputer pada zaman dahulu sebesar lemari, ya. Selanjutnya turunlah dia ke generasinya, muncullah mainframe, di mana mainframe ini adalah komputer yang prosesnya mempunyai kemampuan yang sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Nah, di sini pada mainframe ini komputer sudah mulai sedikit mengecil, yaitu adalah sebesar meja atau mesin cuci pada waktu itu. Selanjutnya adalah mini komputer. Nah, mini komputer ini sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe, di mana kalau di dalam mainframe dapat memiliki sebuah ribuan terminal. Di komputer mini ini lebih terbatas, hanya sampai dengan puluhan dan bahkan ratusan. Kalau di mainframe itu bisa jutaan dianya. Nah, komputer ini mini ini ditunjukkan juga dalam perusahaan yang tidak begitu besar, tetapi dia juga tidak begitu kecil, dan ini sudah ukurannya kira-kira sudah sebesar seperempat meja pada waktu itu. Yang keempatnya adalah personal PC atau yang bisa kita kenal di sini adalah komputer pribadi, di mana mahasiswa kita sekarang sudah memiliki yang namanya PC masing-masing di rumahnya. Nah, komputer ini ditujukan untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi pada komputernya. Nah, ini karenanya perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja, itu namanya adalah personal komputer atau dinamakan dengan komputer pribadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya komputer tidak dibedakan kemampuannya berdasarkan ukuran fisiknya. Bukan berarti komputer yang kecil bentuknya berarti kecil pula kemampuannya, ya. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu bentuk itu dari ukurannya. Bisa-bisa katanya kecil-kecil cabai rawit gitu, ya. Yang pertama kita lihat dalam bentuk ukuran fisiknya adalah tower. Tower ini adalah menara, di mana komputer ini biasanya diletakkan atau di samping atau di bawah meja karena ukuran yang relatif besar sehingga memenuhi sebuah meja, dan komputer ini biasanya banyak memiliki ruang. Jadi biar dia tidak bisa memiliki banyak ruang, dia berdiri tegak di sebelah komputer atau CPU-nya. Yang kedua adalah desktop. Desktop ini adalah meja kerja, di mana di sini kita bisa melihat di sini adalah desktop. Contohnya komponen yang ukurannya lebih kecil dari tower, tapi biasanya diletakkan di atas meja. Nah, inilah yang dinamakan dengan desktop, komputer desktop ini, ya. Yang ketiga adalah portable. Portable ini adalah mudah dibawa kemana-mana. Komputer yang ukurannya lebih sedikit kecil dari desktop karena ini adalah bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja. Nah, ini sudah semakin kecil lagi sehingga mudah dibawa kemana-mana oleh seorang pengguna. Nah, komputer ini ditujukan juga bagi pengguna yang sering bertugas di lapangan, mungkin sepertinya anak-anak sipil, anak-anak industri,
yang bertugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan rumah atau penelitian yang mengumpulkan data lokasi dan yang jauh dari kantornya. Selanjutnya adalah notebook. Contohnya, notebook ini adalah buku catatan di mana komputer yang ukurannya itu sebesar buku catatan yang banyak dipakai oleh seorang pelajar, mahasiswa, dan orang-orang bisnis. Nah, inilah perannya penting teknologi. Kenapa notebook ini dari buku catatan, dari biasanya orang menulis catatan dengan pena, dengan pulpen, dengan adanya teknologi, orang bisa berpindah secara otomatis ke namanya notebook ini. Nah, notebook ini ukurannya lebih sangat kecil, yaitu adalah 8,5 kali 11 inci dan tebalnya berkisar hanya 1 hingga 1,5 inci dan beratnya hanya 1,5 sampai 6 kg. Nah, itu sangat kecil sekali. Nah, ini adalah contoh dari notebook ya. Contoh dari notebook yang bisa kita lihat. Nah, yang kelima adalah sub notebook. Sub notebook ini adalah komputer yang ukurannya ada di antara komputer notebook dan flat mob. Nah, di mana ukuran komputer ini lebih kecil dari notebook karena ada bagian-bagian dari perangkat yang tidak bisa dipasang dan biasanya disk drive-nya. Nah, ini adalah contoh dari sub notebooknya. Nah, ini biasanya banyak juga digunakan orang untuk meeting atau untuk orang-orang perusahaan, digunakan untuk mereka mengadakan rapat, dan ini juga banyak digunakan untuk anak-anak yang bekerja di lapangan. Yang keenam adalah flat mob. Flat mob ini adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya sangat kecil dan kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kaset video beta. Komputer ini sering disebut dengan handheld komputer, dan ini biasanya anak-anak sipil ketika mereka terjun ke lapangan, mereka mengukur sebuah ini, mereka butuhkan flat mob ini. Selanjutnya kita masuk yang kategori 6 jenis kategori sistem komputer. Yang pertama adalah sistem single user dan workstation, di mana sangat sederhana sekali. Yang dinamakan dengan sistem single user dan workstation ini adalah sistem yang multitasking, yang dimana dia mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Contohnya adalah ketika Anda sedang mengetik, Anda juga dapat mendengarkan musik pada waktu yang bersamaan tanpa harus menghentikan sebuah pekerjaan. Dan ada keuntungan di sini adalah bahwa pengguna tidak perlu menunggu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi dapat bekerja pada pekerjaan yang lain. Jadi di sini sistem single user ini adalah mereka bisa bekerja secara bersamaan. Yang kedua adalah sistem multitasking. Sistem multi user ini menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, sistem mainframe yang besar ini mampu mendukung 100 pengguna secara bersamaan. Sistem ini juga membutuhkan nanti penambahan sistem operasi, pendukung untuk terminal berbagai input atau output, file-file, login pengguna, prosedur password, dan keamanan. Yang ketiga adalah sistem server jaringan atau network server system, di mana pada server jaringan ini mirip seperti sistem multi-user. Nah, bagaimana juga beban utamanya dan dari eksekusi program bisa dirubah dan digeser ke klien-klien individu yang dihubungkan ke server-server melalui jaringan. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah sistem waktu nyata atau real-time system. Sistem waktu nyata adalah sistem ini di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Ini biasanya kita gunakan untuk menghitung waktu dalam menentukan sebuah aplikasi. Ya. Yang kelima adalah sistem kendali embedded atau embedded control system. Di sini sistem embedded ini adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan seperti automobil atau oven microwave. Nah, ini contohnya di perusahaan-perusahaan atau di beberapa negara sekarang mereka sudah meluncurkan yang namanya mobil tanpa adanya supir. Jadi mobil itu bisa berjalan sendiri, itu sudah bisa kita temui di negara New York, di Australia, dan di Amerika mereka sudah menggunakan mobil tanpa adanya sopir. Jadi mobil itu bisa berjalan sendiri sesuai dengan komputer tujuan khusus. Ketika kita pertama kali start mobilnya, tujuan kita kemana, mobil akan mengarahkan ke lokasi yang akan kita tuju itu. Ini sangat luar biasa canggih teknologi sekarang. Yang keenam adalah sistem terdistribusi, distributed system. Dan pada
Sistem ini kekuatan pengolahan didistribusikan antara komputer dengan jaringan. Nah, selanjutnya adalah sistem client server. Di sini adalah client server system seperti personal komputer juga, yang perkembangannya begitu cepat pada sistem client server ini. Lebih powerful, lebih murah, perancangannya berubah dari arsitektur, sistemnya terpusat, dan centralized sistemnya itu berjalan dengan baiknya. Nah, terminal-terminal dihubungkan ini juga sudah terpusat kalau kita menggunakan yang namanya sistem client server ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah struktur umum dari sistem client server, di mana kita memiliki satu buah server dan kita memiliki beberapa buah klien. Nah, inilah jaringan penghubungnya. Ketika satu buah jaringan klien terputus, jaringan klien lain tidak akan terputus. Tapi apabila suatu jaringan server terputus dengan tanpa sengaja, semua klien akan bermasalah dan semua sistemnya tidak berjalan dengan baik tentunya. Yang selanjutnya adalah sistem server komputer. Selanjutnya saya jelaskan strukturnya. Sistem server komputer ini adalah pertama adalah menyediakan suatu interface atau klien yang dapat mengirim permintaan untuk melakukan sebuah aksi dalam merespon aksi eksekusi mereka dan mengirim kembali hasilnya ke klien. Yang kedua adalah sistem server file, di mana dia menyediakan sebuah interface sistem file di mana penggunanya dapat membuat, merubah, membaca, dan menghapus sebuah file di sini. Nah, yang keenam ini adalah sistem peer-to-peer system. Nah, di sini kalau kita membahas secara peer-to-peer ini diperkenalkan pada tahun 1970-an. Mereka sudah merancang untuk menggunakan personal dan secara umum sudah mempertimbangkan komputer-komputer itu stand alone. Tahap per tahap itu pelan-pelan itu mereka akan meningkat. Itu adalah stand alone. Nah, secara virtual juga semua PC yang dibuatnya sudah mulai modern dan workstation-nya sudah bisa berjalan dengan browser. Contohnya ketika kita membuka Google Chrome, kita bisa membuka YouTube, kita bisa membuka email, kita bisa melakukan beberapa pekerjaan. Dan contohnya juga pada sistem operasinya yang sudah ada ini seperti Windows, OS 2, Mac OS, dan Unix. Nah, sekarang juga sudah termasuk ke dalam sistemnya itu adalah TCP/IP atau PPP. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kalian cerna dengan baik dan bisa bermanfaat buat kaliannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan hubungi saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, atau bisa melalui via chat, WA, atau bisa melalui YouTube yang sudah tersedia ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.